Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tajuk kita hari ini atau pagi hari ini adalah akhlak dalam Islam atau akhlak Islam atau konsep akhlak di dalam Islam. Bahan-bahan yang nanti akan kita bincang insya-Allah bersambungan, berkesinambungan adalah pertama, apa itu konsep akhlak dalam Islam. Meskipun kita sudah memahami, kita akan ulang-ulang sehingga pemahaman kita lebih jauh dan lebih dalam. Kedua, akhlak itu dari mana diambilnya? Dari mana sumber akhlak Islam itu? Ketiga, apa hubungan akhlak dengan akidah? Apa hubungan akhlak dengan akidah dan syariah? Dan keempat, ciri-ciri dan macam-macam akhlakul karimah. Dan nanti akan kita mulai dari akhlak yang mazmumah, akhlak yang negatif, akhlak yang keji. Apa sebab kita mulakan dari akhlak yang rusak? Sebab akhlak yang buruk itu lebih sedikit dibanding daripada akhlak yang terpuji. Ya, akhlak dalam kehidupan masyarakat modern. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, boleh menyambung sampai habis. Mukaddimah, akhlak merupakan di antara tiang ajaran Islam. Maknanya Islam tanpa akhlak bukan apa-apa. Tak ada nilai, tak ada kualiti. Seorang Muslim yang tidak berakhlak, Muslimnya, keislamannya tidak sempurna. Oleh itu, akhlak juga memiliki kedudukan yang sangat penting. Jangan diremeh-temehkan akhlak itu. Ya, setaraf dengan tiang-tiang yang lain. Kemudian kalau kita umpamakan buah, akhlak itu umpama buah dihasilkan daripada proses penerapan akidah dan syariah atau ibadah. Kalau akidah dan syariah diterapkan, maka lancarlah akhlak yang dia miliki. Dan akhlak merupakan buah kesempurnaan dari pohon. Ya, setelah akar dan batangnya kuat. Akarnya akidah, akarnya iman, batangnya syariah atau ibadah. Maka akhlaknya itu adalah buahnya. Jadi seseorang tidak usah berteori. Orang akan tengok akhlaknya. Iman di dalam hati. Kemudian syariat pengamalan. Akhlak kualitinya. Ya, hiasannya. Ya, oleh itu di dalam semua kehidupan, ya, tidak cukup dengan hanya iman. Tidak lengkap hanya dengan iman dan ibadah. Orang akan tengok bagaimana akhlaknya. Tidak mungkin akhlak akan wujud pada diri seseorang jika dia tidak memiliki akidah dan syariah yang baik. Ya, jadi ada gambaran kalau akhlak seseorang tidak baik, ini nampak bahwa akidah dia dan syariah dia memang tidak baik. Akhir-akhir ini istilah akhlak sering disebut karakter yang sebenarnya memiliki esensi yang sama, yang bermakna sikap dan perilaku seseorang. Apa sikap dan perilaku seseorang, itulah gambaran daripada akhlak dia. Hadis Nabi, ya, yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim. Baca surat Al-Qalam ayat 4, ya. Bahwa kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di muka bumi ini membawa misi pokok yang mendasar, yaitu untuk menyempurnakan akhlak mulia di tengah-tengah kalangan masyarakat. Ya. Misi ini bukan sederhana, ya, jangan dianggap remeh, bukan kecil misi Nabi dihadirkan oleh Allah ke muka bumi, tetapi misi ini adalah misi yang agung. Ya, apa sebab? Untuk merealisasikannya saja, untuk membawa misi akhlak, itu memakan masa 22 tahun. Hanya mengajar akhlak, mendidik akhlak. Ya, bayangkan dengan kita sekolah setahun, sekolah 2 tahun. Nabi 22 tahun mendidik umat supaya berakhlak. Jadi jangan terkejut kalau akhlak umat tidak baik. Ya, pendidikannya pun shortcut. Ya, lahir terus pandai, lahir terus jadi pemimpin. Jadi jangan terkejut keadaan, ya. Kita jangan jadi manusia yang hanya geleng-geleng kepala. Memang situasinya memang macam itu. Buah yang tidak matang. Ya, ini penting. Ini tugas kita semua, terutama orang yang di bidang dakwah, ya, terutama yang bersangkutan memberi contoh. 22 tahun Nabi mendidik akhlak sahabat-sahabat, terutama di rumah Abdullah Al-Arqam, ya. Lalu akhlak itu dimulakan daripada akidah, keimanan, komitmennya kepada Allah, dan bagaimana pelaksanaan sholatnya. Kan ibadah sholat kan pertama, ya. Apa hubung kaitnya sampai mesti pertama? Yang lainnya puasa dan lain sebagainya kan kemudian. Tapi sholat pertama ada hubungan dengan akidah dan akhlak. 13 tahun, 22 mengajar akhlak dan lain-lain, 13 menanamkan akidah yang mantap. Oleh itu kalau saya diizinkan komen, para sahabat waktu itu tidak tegap-tegapah mendidik umat. Tidak terus jadi dan dimatangkan, tidak. Tapi matang dengan sendirinya. Dengan pembinaan, pembimbingan. Ya. Mereka tidak terus tamat. Mereka tidak mau tamat kalau belum paham. Oleh itu ringan. Pengamalan 1 baru naik peringkat 2. Kalau yang 1 belum diamalkan, mereka tidak mau naik ke 2. Kita selalu ingin segera khatam. Jadi jangan marah, jangan terkejut. Kalau dakwah tidak berjaya, bukan salahkan umat, salahkan kita, pelaksana-pelaksana dakwah yang perlu ambil kira sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu baru menerapkan syariah setelah akidahnya mantap. Akidah, syariah, akhlak. Ya, keyakinan kepada Allah, kepada Rasul, kitab-kitab, malaikat dan seterusnya. Lepas itu baru ibadah. Saya bukan tidak suka, baru masuk Islam sudah qiyamul lail. Cuma anak qiyamul lail yang fardu-fardu dulu. Keimanan mantapkan sehingga mereka boleh berdikari. Sebab solat itu adalah arahan Allah. Dan bentuk solatnya pun ada akhlaknya. Ini barangkali bekalan yang perlu, ya, dibagi kepada dai-dai. Kelengkapan semacam ini, sistem semacam ini yang jarang kita miliki, ya. Oleh itu dengan kemantapan keduanya, akidah dan syariah, atau akidah, ya, ibadah atau muamalah, otomatis dapat direalisasikan akhlak. Apa sebab? Semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rungsing, kita bising, kita marah. Macam mana? Ya, sebab bukan kerana Allah, kan? Oleh itu Khalid bin Walid masih tetap sopan kepada Umar bin Khattab yang memecatnya. Apa sebab? Saya kerana Allah berjuang, bukan kerana Umar. Meskipun beliau dipecat, padahal cemerlang. Ini penting poin-poin ini, ya. Betapa pentingnya akhlak. Tetap jaga, pelihara, meskipun kurang suka. Ya, apa tujuan tazkirah pada hari ini dan seterusnya nanti?
supaya kita, terutama saya, memiliki kefahaman yang baik tentang akhlak. Selama ini terus terang aja kefahaman kita kurang. Saya cerewet, kalau kita pergi panggilan ke majlis perkawinan, hebat bajunya. Waktu sholat menghadap Allah, ada akhlak sih. Itu satu contoh yang perlu segera diperbaiki. Ya, kalau kita pergi piknik, pilih-pilih baju. Kalau sholat, milih baju sih? Tidak, yang ada saja. Nah ini penting ya. Telekung kita harum sih. Tapi kalau pergi, ini akhlak, ini sangat penting supaya faham. Ya, karena Allah akan nampak kita. Kalau ada dalil mengatakan Allah tidak menengok yang zahir, tapi tengok yang batin hati. Itu betul. Tapi zahir adalah cerminan hati. Jangan lupa hubung kaitnya, ya, tidak boleh dipisahkan. Orang putih pandai ya. You are what you say. You are what you do. You are what you eat. Hebat ya. Inspiring dari sini. Dari hadis dan Al-Quran ya. Kita kalah ya. Oleh itu mudah-mudahan kita memiliki kefahaman yang baik tentang akhlak Islam yang orang sebut moral knowing ya. Ada ilmu sih soal akhlak ya, terutama akhlak Islam. Lalu ruang lingkup tadi ya. Kita berakhlak ini di ruang apa saja ya. Kan dari mulai Allah baru makhluknya. Kalau akhlak kepada Allah baik, kepada makhluknya jangan diragui. Kalau kepada makhluknya baik, cerminan. Tentu kepada Allah lebih. Oh, hebat ya. Itu patutnya. Macam mana dengan ibu bapa tidak berakhlak? Kira-kira apa penyakitnya dengan Allah ini? Kalau dengan Allah baik, sholatnya baik, zikirnya baik, ngajinya baik. Kenapa dengan umatnya, dengan hambanya tidak baik? Perlu dinilai semula. Itu apa sebab? Tidak boleh dipisah-pisahkan antara Allah dengan makhluknya sesuai dengan ketentuannya. Lalu kita juga mengulang-ulang kaji tazkirah mengenai akhlak supaya memiliki komitmen, ada moral feeling. Tolonglah perasaan. Kalau kita tidak berakhlak, orang lain tidak berakhlak kepada kita pun kita sakit. Oh, kata Nabi, perasaan orang itu sama. Kalau kita biadab sama orang, orang biadab sama kita pun tidak nyaman. Nah, gitu kan. Penting akhlak supaya ada moral feeling. Ya, itu ada perasaan ya. Untuk dapat menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, moral action. Jangan teori saja. Kita berhujah ya. Setengah-setengah orang memandang kepada Islam saja sudah kecil. Jangan memandang orang kafir. Sedangkan Islam kepada binatang pun berakhlak. Ingat ya, Idul Kurban ya, disembunyikan pisaunya ya. Lalu ditajamkan ya supaya jangan menzalimi. Tuh, kepada pokok kayu ada akhlak. Tidak boleh sembarang potong, mesti ada manfaatnya. Nah, ini yang orang Islam saya perlu mengulang kaji ya. Teorinya baik tapi moral action tidak ada. Ya, semoga kita dapat memiliki sikap akhlak, sikap moral, sikap etika termasuk dalam etika kerja ya, dan karakter yang baik yang mudah-mudahan dapat dijadikan bekalan untuk mengamalkan ilmu yang ditekuninya. Di dalam apa? Di dalam kehidupan di masyarakat. Nabi menjadi sosok tubuh yang menarik karena akhlaknya. Ya, kalau kita gali berapa hari kita boleh ya mengambil, menyedut contoh-contoh. Sudah diludahi pun masih senyum. Nah, kita belum apa-apa sudah sini sama orang ya. Itu ya. Nah, ini sembahyang ya, di punggungnya disimpan bangkai, masih tetap tegar, masih boleh bergerak ya. Ini yang perlu selalu diulang-ulang ya.
Sekarang pengertian yang tadi kita mulakan ya mukadimahnya. Akhlak menurut bahasa al-khuluq. Tadi surat Al-Qalam ya. Ayat 4 tadi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqun. Khuluq itu akhlak. Khalqun itu ciptaan. Makhluk itu yang dicipta. Khaliq itu yang mencipta. Tengok tuh. Dan akhlak, khuluq. Perangai ya. Tabiat. Ada orang Arab mengatakan kita ni hamba tabiat kita tahu. Ya. Al-insanu ibnu awaidihi. Manusia itu hamba daripada tabiat. Susah dibuang. Ya. Saya baca satu buku yang nulis orang kafir tapi cantik, perlu ditiru. Ya, kalau kita sebut saja di office buang sampah dari tingkap, periksa di rumahnya. Mesti di sebelah tingkap banyak sampah. Karena di rumahnya biasa buang sampah dari tingkap. Itu disebutnya tabiat. Oleh itu kata orang tua-tua, buang tabiat itu. Yang tidak baik. Kalau habis makan, itu tabiat. Tidak terasa tahu. Sengaja. Atau dibuka ya. Tutup kalau akhlak. Nah, cantik Islam, tahu? Ya, itu tabiat-tabiat, tingkah laku, kebiasaan yang perlu dipantau, ya, tidak cukup dikutuk-kutuk, tetapi coba diperbaiki, dibagi contoh, ya, terutama untuk anak cucu kita. Apa kata Imam Ghazali? Ya, yang namanya akhlak atau al-khuluq, sifat yang tertanam di dalam jiwa, ya, yang semula jadi, ya. Sifat itu mendorong lahirnya perbuatan dengan senang. Ya tadi ya, habis makan bunyi, itu senang aja ya. Tidak ada plan, itu tidak ada. Langsung bunyi. Ya. Kalau ngantuk langsung, menguap ya. Wah itu namanya tabiat-tabiat, akhlak perangai ya. Itu tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Itu namanya akhlak. Ya itu. Tapi kalau sudah mendalam, sudah matang, dengan sendirinya tidak akan hilang. Saya kan pernah, maaf ya, contoh pribadi, kalau buruk jangan tiru. Waktu kita rombongan dengan Tuan Haji dengan YB, begitu habis makan, itu bekas-bekas saya susun. Sampah-sampah yang depan saya tutup. Meskipun ada pelayan. Lalu bila kita bangun, kursi kita masukkan perlahan-lahan. Itu sudah biasa. Meskipun ada orang bayar, ada pelayan. Kalau kita duduk di waterfront, kita makan kacang, kita tidak buang, masukkan sampah. Padahal ada yang nyapu kan? Dan yang nyapu kan dibayar. Itu akhlak, itu perangai, itu kebiasaan yang boleh lakukan secara baik. Tidak, sudah ada yang nyapu, sudah ada yang membersih, lalu kita seenaknya saja berbuat. Barangkali itu, minta maaf ya, penjajah pun tidak macam itu. Orang putih baik, bersih ya. Itu ya. Nah, ini perlu dijadikan bahan renungan ya. Oleh itu di dalam pengertian tadi kesimpulannya, satu perbuatan dapat disebut baik jika dalam melahirkan perbuatan baik itu dilakukan secara spontan. Hebat. Tidak usah diatur-atur, dimarahi. Cuci muka. Kena tampar dulu baru cuci muka. Datang pukul 8, dimarahi baru datang. Biasakan otomatis. Itulah. Tadi saya khawatir lambat tahu. Kena jam di depan tuh. Saya tidak mau Anda lebih dulu dari saya. Alhamdulillah saya pertama masuk. Saya tidak mau banyak alasan. Maaf ya. Biasakan itu. Biasakan itu. Jangan suruh orang nunggu. Tapi kita nunggu orang. Saya pernah dijemput oleh jamaah pukul 8. Saya datang pukul 7.45. Mereka cakap, apa Bapak ini cepat betul. Saya tanya, pukul berapa dijemput? 8.30. Biasa Pak, pukul 9 startnya. Nah,
biasakan yang baik, diperbaiki yang biasa-biasa. Biasa Pak, kenapa ya? Yang buruk dibiasakan. Itu disebut tabiat ya. Itu otomatis itu. Otomatis. Allah yarham ya, mudah-mudahan Allah ampunkan. Kami dengan Unimas, dengan UiTM, dengan beberapa profesor, kalau seminar, Allah yarham selalu lambat. Kami start dulu. Ikut time. Allah yarham datang, buka semula. Jangan nunggu. Buat apa kita buat plan? Buat apa buat atur cara? Kalau boleh diubah-ubah tanpa darurat. Artinya itu sebutnya biasa. Ya, ubah ya. Ikut sholat ya. Ikut sholat itu. Ya, disebutnya ya, sudah waktu-waktu tertentu. Tidak boleh ubah. Itu akhlak disebutnya ya. Ya, dan tidak boleh akhlak itu dipaksa, tapi dididik, diberi contoh, ya. Atau ikut campur tangan orang lain, baru akhlaknya baik. Itu sukar, ya. Takut pura-pura. Itu ada seorang ulama yang bernama Ibnu Miskawai dalam bukunya Tahzibul Akhlak, tahzib pendidikan ya. Apa dia kata? Khuluq, keadaan gerak jiwa sama dengan Imam Ghazali tadi ya. Yang mendorong ke arah melakukan perbuatan tanpa pertimbangan dan pemikiran. Ya, oleh itu kalau baik-baik, kalau buruk-buruk, bahaya. Ya, sampai tua, begitu saja tabiatnya. Ya, apa sebab? Otomatis ya, sudah biasa. Ya, oleh itu kalau biasa dididik baik dari dini, dari TK, saya minta guru-guru TK, coba didik akhlak mereka. Kalau bagi tangan kanan. Kalau sudah selesai, terima kasih cikgu, syukran. Ya, apa sebab? Kalau sudah tua susah. Itu ya. Ini. Sebab apa? Tanpa pertimbangan dan pemikiran. Tahu kebiasaan itu ya. Bahaya ya kalau buruk ya. Mudah-mudahan kita semuanya baik. Dalam buku tersebut, ya di dalam buku Tahfidzul Kitab Tahzibul Akhlak, mudah-mudahan sudah diterjemahkan ini Arabic ya. Gerak jiwa yang meliputi dua perkara, satu alamiah dan bertolak dari watak ya. Orang yang mudah marah hanya karena masalah yang kecil-kecil itu watak. Yang panas baran itu watak, bukan karena minuman, bukan karena makanan, itu tambahan. Hati-hati, waktu kecilnya suka dimarahi oleh ibu bapaknya, keras pendidikannya. Ingat ya, militeri ya, dari mulai rekrut memang kena tampar tahu. Sudah jadi panglima pun nampar juga sama anak buah. Ya, hati-hati ya. Tapi kalau Islam, insya Allah, ya, alami itu, alami, semula jadi, azali. Dan bertolak dari watak ya, sumbernya dari watak, digerakkan dari perwatakan orang, yaitu orang yang mudah marah hanya karena masalah yang remeh-temeh atau tertawa berlebihan ya, minta maaf ya, dibuat-buat tertawanya padahal si geli pun itu biasa ya, ketawa itu terutama di dalam acara-acara TV ya, kan dibuat tertawanya ya. Tepuk tangannya dibuat, diatur. Meskipun nyanyinya si baik pun tetap juga tepuk tangan. Orang yang hadir 200 disebut 2 juta. Ya, ini maaf ya. Jangan lupa itu akhlak itu. Ya, itu dua keadaan jiwa yang tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya. Dilatih. Binatang aja dilatih ada akhlak ya. Binatang sopan santun sama kita, hormat ya, padahal terkenal ya binatang itu binatang buas ya, tapi masih ada adabnya, tapi karena dilatih ya. Apalagi manusia ya, yang pada awalnya keadaan tersebut terjadi karena difikirkan dan dipertimbangkan, dipertimbangkan buruk baiknya. Namun pada tahapan selanjutnya keadaan tersebut menjadi satu karakter yang melekat tuh ya.
Tadinya tidak faham, lalu dididik, dilatih, lama-lama faham. Kemudian jadi kebiasaan yang baik. Tidak mudah dihapus ya. Ibarat anak kecil itu ibarat batu yang dilukis. Ya, sampai hari ini ya, berapa ribu tahun ya lukisan tidak hilang-hilang ya. Tapi kalau dari kecil, na'udzubillah, pendidikan tidak islamik, bukan senang menghilangkannya ya. Tuh. Nah, itu tanpa dipertimbangkan dan difikirkan secara masak-masak. Oleh itu, ini pendidikan akhlak sangat diperlukan. Saya tahu ada cikgu-cikgu mengajar subjek akhlak, tapi bukan sekedar ngajar begitu, penghayatannya yang berat. Kalau sekedar macam itu saja, suruh baca aja sendiri. Ini konsep Islam perlu memerlukan contoh-contoh, amali-amali. Dididik bagaimana makan, bagaimana duduknya. Ya, kan begitu kan di TK itu. Lalu baca bismillah, tutup. Lalu kalau makan mulutnya jangan bunyi. Kalau ngambil makanan berpada-pada, jangan pembaziran. Tuh, ya. Kalau sudah selesai, tolong kemaskan bekasnya. Insya Allah akan dibawa balik ke rumah itu. Ya, kalau pendidikan macam itu. Dan ini memang letih. Letih tahu. Dikira nyaman kak mendidik orang. Terus terang saja ya. Apa? Karena kebiasaan di rumah tidak mendukung. Ya. Karena masyarakat tidak mendukung. Kita baik, keluar, ubah lagi. Nah, itu perlu ada tim, ada kerjasama, kesepahaman, ya. Oh itu, oleh itu pendidikan akhlak sangat diperlukan, yang gunanya untuk mengubah karakter manusia dari keburukan ke arah kebaikan. Dan saya yakin insya Allah dapat dilaksanakan, meskipun memakan masa dan intensifikasi yang betul-betul mengajarnya. Bukan baca buku. Tidak cukup baca buku, tapi diamalkan. Terus pantau. Termasuk di office ini. Simpan selipar di sini. Terus pantau, jangan boring. Susun-susunkan, biar dia tengok. Ya, tidak boleh. Yang ngatur boring. Yang ngatur boring, yang diatur lebih boring lagi. Ini penat ya. Ini apa sebab? Pendidikan ya. Bukan makan sendiri. Hubungan ya, saya teruskan hubungan akidah dengan akhlak ya. Tadi kita sebutkan akhlak adalah manifestasi iman ya. Ya, kalau orang akhlaknya baik, apa kata kita? Tentu imannya baik. Apa? Sebab semua kerana Allah ya. Komitmen kepada Allah akan komitmen kepada pelaksanaan akhlak. Islam dan ihsan yang kita kenali ya. Ihsan kan kebaikan ya. Islam amalan. Adalah cermin, refleksi sifat dan jiwa yang secara spontan dan terpatri pada diri seseorang sehingga mampu melahirkan perilaku yang konsisten ya dimanapun berada, tidak pilih-pilih. Kita kan lain ya, depan orang besar lain, depan orang kecil lain. Kenapa berpilih-pilih berakhlak ya? Kenapa coba? Apa sebab? Ya tadi, kata Khalid tadi, karena Allah mestinya, baru tidak ada perbezaan. Mungkin teknikal yang berbeza, tapi prinsip dan pelaksanaannya, ya dalam pencerminannya akan konsisten. Dan tidak terikat pada pertimbangan berdasarkan keinginan tertentu. Kalau ada inginnya baru sopan. Senyum-senyum. Kalau tidak dapat, macam-macam. Itu tidak betul ya dalam Islam. Oleh itu semakin kuat dan mantap keimanan seseorang, mudah-mudahan semakin taat beribadah. Ya. Kenapa orang sukar betul sholat ya terutama ya? Kurang yakin kepada Allah. Sholat itu arahan Allah. Tapi apa boleh buat ya di Mekah ya, ada polis ya pusing ya. Salu, baru tutup. Iya ya. Pelaksanaannya polis Islam ya. Di Aceh ya, kalau ada perempuan yang pakaiannya
kurang sopan, di stop oleh polis perempuan. Suruh balik ganti baju. Ya, memang itu pendidikan. Mulakan masyarakat awam ya. Jangan salahkan masyarakat. Jangan salahkan pemimpin-pemimpin yang barangkali tidak sempat memberi contoh, tidak sempat berhadapan dengan masyarakat ya. Ibu bapak tidak sempat memberi contoh anaknya, tidak sempat. Kita cuma bagi duit, bagi makan. Tapi cara makan, cara mengguna duit dan lain sebagainya barangkali mereka kurang ya mendapat contoh. Ini penting ya. Oleh itu kenapa iman lemah, ibadat juga lemah. Dan itu juga kemudian akhlaknya. Boleh tengok orang yang sholat tapi masih tidak ada akhlak. Saya mengajaklah kawan-kawan kalau ceramah di masjid. Lepak, bising, ya. Apa sebab? Karena sholatnya tidak betul. Kalau sholatnya tidak betul, imannya juga lemah. Terutama ibu-ibu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Terus bising belakang. Tidak faham. Oleh itu saya minta dai-dai sentuh-sentuh sedikit. Biasakan. Perbaiki itu. Bukan hanya ceramah, sok sendiri. Bukan. Bergaul dengan mereka. Hati ke hati bincang. Termasuk jawatan kuasa masjid. Tidak mencerminkan ahli masjid. Sorry ya, saya cakap ya. Dia kebetulan saja jawatan kuasa masjid. Tidak jadi contoh beribadah. Datang ke masjid duduk, iktikaf. Ini tidak, bincang belakang. Lebih buruk lagi, sambil merokok. Mana akhlak? Mana akhlak? Mana kita jawatan kuasa masjid mana? Nah, ini perlu pendidikan ya. Jangan kecil-kecilkan mereka, masih ada harapan. Kata saya, untung kita jadi jawatan kuasa masjid. Hebat. Coba serius ya. Mudah-mudahan kita masuk surga karena kita jadi jawatan kuasa masjid. Salatnya baik, akhlaknya baik, maklum sinaran masjid ya. Oh gitu. Ini termasuk kerja dakwah. Iyalah. Justru malu kita ya. Kita kerja di dakwah. Nauzubillah misalnya ya. Orang mengatakan macam-macam. Itu kita perbaiki ya. Untung kita kerja dakwah tahu. Bayangkan kalau kerja tempat lain. Mungkin lebih baik ya. Akhlak tidak dapat dipisahkan dengan ibadah dan akidah ya tadi ya. Ya, kualiti akidah akan sangat mempengaruhi. Ya, kita belajar ya, mempengaruhi pada kualiti ibadah. Kemudian juga sangat berpengaruh pada kualiti akhlak. Nah, ini penting sekali. Ini firman Allah, surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman dan tidak wala talbisu, tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, yaitu syirik. Mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Ya, orang yang mendapat petunjuk atau mendapat hidayah, mereka yang tahu bersyukur. Apa itu syukur? Melaksanakan apa yang diarahkan oleh Allah, yang membelanjakan rizki pada tempatnya, memanfaatkan ilmunya dan lain sebagainya ya. Kemudian perbuatan mereka sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu mereka juga orang yang mendapat petunjuk hidayah itu akhlaknya mulia. Orang ini dapat hidayah dari Allah apa? Sopan sekali. Ya, berhati-hati. Lalu ada hubungan rapat dengan akidah, tidak dapat dipisahkan. Sedikit sumber akhlak ya. Ini perbezaan akhlak dengan moral ya. Tanya kepada mereka, moral itu sumbernya dari mana? Etika dari mana? Tapi akhlak ada sumber, ada kepastian, ada cerminnya ya. Sampai ada bahasa kan, ingat tidak? Ditulis oleh Allah Yarham Ustaz Fauzi itu. Dicermin. Ya Allah, kalau engkau percantik mukaku, percantikkanlah akhlakku. Bukan main. Kalau mukanya buruk, jangan pecahkan cermin.
Tuh. Kalau kita buruk jangan salahkan Islam. Orang Islam ni image Islam tahu. Apa dia kata? Orang Islam biadab-biadab. Nah, orang Islam. Disebutnya orang Islam. Oleh itu kata ulama ya, Islam itu kan mahjubun bil muslimin ya. Kita ini Islam tertutup dengan gaya hidup kita. Gaya hidup kita tidak mencerminkan Islam kita. Orang tua-tua pandai ya. Kalau buruk muka, jangan pecahkan cermin. Ya, Islam hebat, ada sumbernya. Boleh dirujuk hari-hari ya. Perbincangan tentang akhlak ada kaitan dengan nilai baik atau nilai buruk. Ya, orang kalau sebut, Ustadz, dia berakhlak, mesti ditambah. Dia berakhlak baik. Ya, apa sebab? Ada akhlak tidak baik. Ya, itu udah biasa istilah ya. Oh, itu ya. Oleh itu, kalau akhlak itu baik dan buruk, apa? Kayu ukurnya apa? Apa cerminannya? Merujuk pada nilai-nilai Islam. Silakan Anda muji orang putih, silakan. Mereka tidak ada rujukan. Kita berkawan dengan orang putih. Di negerinya baik, di negeri kita tidak baik. Betul. Saya pernah jumpa dengan mereka. Oh ya, bagi saya ceknya tidak ditulis. Dia kata, kamu ajalah isilah berapa juta maunya. Tuh, tengok. Terpengaruh dengan negeri kita. Ya, ngikut. Kalau Islam tidak. Hidup dimanapun tetap berakhlak. Berhadapan dengan siapapun. Kerja apapun. Kita tidak mau kalau orang dakwah aja yang baik-baik. Orang lain tidak boleh baik kah? Nah, ini kalau Muslim, ini ya. Orang lain saja kah yang suruh hormat kita? Kita tidak boleh hormat dia kah? Kasihan dalam negeri yang berbilang kaum, mertuanya masih kafir, iya ya, iparnya masih agama lain, tidak boleh berakhlak kah? Ini sering ya ada ucapan yang agak kasar ya, seolah-olah kalau bukan Islam boleh kita berbuat seenaknya. Tidak betul dalam Islam. Baca Al-Quran, itu kata kita. Baca Quran. Ya, jika tidak, nilai-nilainya akan berubah tuh tadi ya. Seiring dengan perubahan budaya. Orang putih hidup di negeri kita berubah. Hidup di Amerika, hidup di Jeddah berubah. Tahu orang turis kalau pergi ke Brunei, kan tutup auratnya. Iya ya. Kalau pergi ke Mekah, ke Jeddah, tutup panjang. Betul-betul. Balik lagi, bogel lagi. Itu namanya budaya kan. Tapi kalau Islam tidak. Meskipun bersama-sama orang kafir, tetap jaga kesopanan. Itu kehebatan Islam yang sepatutnya kita hayati. Nah, sesuatu yang baik dan sesuai dengan agama boleh jadi suatu saat dianggap buruk pada saat bertentangan dengan budaya yang ada. Tuh, kita dianggap buruk sebab tidak ngikut ya. Aneh ya. Banyak orang kita, saya sedih juga. Mak bapaknya hebat. Tengok anaknya, astagfirullah, tidak ada cerminan. Padahal like father, like son ya. Ini tidak ya. Bapaknya hebat, maknya hebat. Tengok anaknya, tidak bercermin. Apa? Dipengaruhi oleh budaya masa kini. Ya, bapaknya bila masa dulu. Budaya itu Islam tahu. Ya, akhlak inti ajaran Islam ya. Sikit lagi. Dalam Islam akhlak salah satu inti ajaran. Ya, telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ungkapan Siti Aisyah radhiyallahu anha saat ditanya tentang akhlak. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya cari di Quran ya. Apa-apa ajaran Allah akan diamalkan oleh Nabi. Ya. Lalu surat Al-Ahzab ayat 23. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan kehadiran hari kiamat. Dan dia banyak
zikir kepada Allah. Ya, bagi umat Islam, akhlak yang layak dicontohi yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nambah, bolehkah nyontoh yang lain? Silakan teliti. Biasanya Rasulullah pernah lakukan itu. Atau yang disebut disunatkan dan lain sebagainya ya. Ya, orang putih senyap, kalau makan senyap. Maaf, kalau Cina bising, ya gitu nah, kalau makan ya. Kalau itu makan itu ada dua macam. Ada makan macam etik, ada makan macam manuk. Manuk kalau mau makan bising, berkelahi. Tolonglah cermin-cerminkan. Kalau etik tidak, makan aja diam. Ya, maaf ya. Itu. Orang tua-tua pandai tahu. Ada falsafah-falsafah. Jangan makan manuk. Ya, bising, berebut nasi, berebut ikan. Nah, tuh itu etik itu manuk itu. Tapi kalau etik tidak, kiu, bergiliran, diam kalau makan, ujung-ujung udah habis saja banyak. Ya, tengok ya, kalau saya salah, tengok praktiknya ke kandang etik, coba ke kandang ayam. Gitu ya. Nah, kita nih etik ke ayam, bukan, kita manusia. Ya, ya. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik budi pekertinya. Itu hadis Nabi. Lalu ada juga hadis sungguh di antara yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku kelak pada hari kiamat, orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Ada yang tanya, akhlak saja Kak Ustaz? Ini cerminan. Ya, maknanya kalau akhlaknya baik udah tergambar tuh. Iman dan ibadahnya baik tuh. Ada satu kiriman dari Al-Hakim barangkali ya, yang saya kirim tuh. Ada 3 perkara kita mengenali ciri-ciri 3 perkara. Pertama, ingin tahu ini pokok apa dari buahnya. Tidakkanlah semangka, buahnya semangka, lalu pokoknya semangka, buahnya durian. Ya, itu. Kalau mau tahu sahabat-sahabat yang betul-betul baik ketika kita dalam kesulitan, masih tidak bersahabat. Nah, dalam ilmu politik lari ya. Tidak Islamik gitu. Tadinya akrab ya. Dalam krisis lari semua ya. Sorry ya saya sebut betapa biadabnya orang. Kalau tidak Islamik ya. Itu ya. Yang ketiga apa? Dermawan ke tidak dia ketika orang dalam keadaan berhajat. Tuan, minta maaf, saya kelaparan. Pergi kau. Katanya dermawan. Itu testing ya. Al-Hakim yang Bestari baik. Jadi di sini bagaimana jadi orang baik, akhlaknya tidak baik. Bagaimana imannya baik, macam mana ibadahnya katanya baik. Padahal akhlaknya tidak baik, perangai tidak baik, ucapannya tidak baik, tindakannya tidak baik. Nah, itulah sehingga hadis ini sebut akhlak saja cukup. Maknanya memadai sumber yang lain. Ya, itu. Sumber akhlak bagi muslim termuat dalam Quran tadi dan hadis ya. Selain itu sesuai dengan hakikat kemanusiaan yang dimilikinya. Akhlak Islam adalah manusia sebenar. Tidak ada kesetanan, tidak ada kemalaikatan, tidak ada kehewanan ya. Sempurna ya. Islam ya. Manusia memiliki hati nurani, kalbu ya, perasaan. Fungsinya membeza antara perbuatan baik dan buruk. Bagaimana menurut kamu? Baik kah buruk? Baik Pak. Nanti kita teliti. Patutnya buruk kah atau baik kah? Kata dia baik, kata dia buruk. Ini sesuai dengan hadis ya. Istafti qalbaka. Panjang hadisnya ya. Minta fatwa kepada hatimu kalau kamu berbuat itu. Tetapi ada komentar ya nanti ya. Ini hadis pernah diriwayatkan, kata Nabi, hai Wabisah, bertanyalah kepada hatimu sendiri. Kamu tadi berucap itu menurut hati kamu baik tidak itu? Kamu tadi buat itu kira-kira menurut kamu baik tidak itu? Itu namanya bertanya kepada hatimu ya.
Kebaikan adalah sesuatu yang jika kamu lakukan, jiwamu merasa tentram. Alhamdulillah. Ya. Sedang dosa adalah sesuatu yang jika kamu lakukan, jiwamu bergejolak, hatimu pun berdebar-debar, jantungmu pun tidak nyaman, ya. Tidur tidak nyaman, makan tidak nyaman, ya. Meskipun orang ramai memberitahu kepadamu lain yang kamu rasakan. Mungkin orang memuji, tetapi kita tidak nyaman. Sebab kita yang tahu baik buruknya. Itu namanya istafti qalbaka. Hadisnya panjang sedikit, ya. Persoalannya, ini betulkah hati nurani itu murni? Ya, dapat dijamin hati nurani selalu mantap dalam jiwa manusia sehingga suaranya boleh didengar. Jadi bila ada getaran hati boleh kita otomatis buat. Nauzubillah, curi ini baik, terus buat. Sebab itu bisikan hati, ya, misalnya, ya. Oleh itu di sini dipersoalkan tanpa memperkecil hadis Nabi, ya. Mengingat dalam diri manusia terdapat dua potensi yang mengarah kepada keburukan, kebaikan, yaitu takwa. Kalau orang takwa, hati nuraninya baik. Tetapi yang mengarah kepada keburukan al-fujur, tak kalah samsing hati nuraninya baik, ya. Oh, tentulah orang mukmin mesti baik, ya. Dan potensi yang lebih kuat akan mempengaruhi keputusan sesuatu persoalan. Agar hati nurani seorang muslim dalam keadaan baik harus selalu disucikan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perlu menjaga ibadahnya, terutama sholat fardu, ya, secara rutin dan berketerusan. Baca surat Ar-Ra'd, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa daimun, ujungnya, ya. Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ingat Allah. Ingat, ya, sejarah anak gembala, ya, yang kesunyian, bersendirian, memelihara binatang-binatang diamanahkan, tetap terjaga, ya. Hati nuraninya cakap, tidak boleh. Ya, kerana Allah, ya. Baca sejarah-sejarah orang terdahulu dalam perjuangan. Ada tidak dengan hati-hati buruk. Ya, sehingga ada satu perkataan, peneroka, pejuang-pejuang lama tidak menipu. Ya, peneroka, ya, cikgu, ya. Ya, orang awal-awal membuka hutan tidak mau nipu dia. Saya ikhlas buka hutan. Yang menerokai kemudian yang nipu untuk dirinya sendiri. Itulah. Ya, ini orang tua-tua kita menyediakan sesuatu tidak nipu untuk anak cucu. Anak cucunya berebut, ya. Itulah yang dimaksud tadi itu, ya. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah, baca, tiru orang-orang terdahulu dan saling menasihati, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, supaya keadaan kita senantiasa dikawal oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita saling mengingatkan untuk perbuatan yang baik. Ya, itu sajalah kali ini, karena tadi kebetulan kecederaan, ya. Jadi saya lebih sedikit minta maaf, ada apa-apa kesilapan kita masih boleh diperbaiki. Ya, dan mudah-mudahan ada manfaat supaya menjana perubahan kita ke arah yang lebih baik, terutama karena kita tugasnya di bidang dakwah. Orang ambil berat, orang berharap kepada kita contoh-contoh yang terbaik. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi, ya, dengan tasbih kafarah dan wal asri. Subhanakallah.